Assalamualaikum anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Adila Faras. Kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Ibu Adila. Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar semua dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi yaitu teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Dalam suatu kejadian, baik kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan memiliki proses. Suatu kejadian yang terjadi di sekitar kita tidak hanya untuk kita amati dan rasakan saja, tetapi juga untuk kita pelajari. Kita dapat mempelajari kejadian tersebut, misalnya dari segi mengapa dan bagaimana kejadian itu bisa terjadi. Selanjutnya, tentang struktur teks eksplanasi. Apa saja sih struktur yang ada dalam teks eksplanasi? Yang pertama, teks eksplanasi memiliki struktur yang terdiri dari pernyataan umum, dilanjutkan dengan urutan sebab akibat, dan diakhiri dengan interpretasi. Untuk lebih memahami lagi mengenai struktur tersebut, silakan simak di bawah ini. Yang pertama, ada pernyataan umum, berisi tentang statement atau pernyataan umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya, proses terjadinya, atau proses terbentuknya. Kemudian yang kedua, ada urutan sebab akibat, berisikan tentang detail penjelasan proses keberadaan atau proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Yang terakhir ada interpretasi, berisi tentang kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Kemudian di sini ada ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki 3 ciri-ciri yang dapat memudahkan kita untuk membedakan antara teks eksplanasi dengan teks yang lainnya. Berikut akan Ibu jelaskan mengenai 3 ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, ciri-cirinya ada strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi seperti yang telah saya jelaskan tadi. Memuat informasi berdasarkan fakta, kemudian faktualnya itu memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan seperti sains dan yang lainnya. Yang terakhir ada kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasi pada umumnya memiliki ciri bahasa sebagai berikut. Yang pertama ada fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia atau non-human participant. Misalnya angin ribut, gempa bumi, banjir, hujan, dan udara. Dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Kemudian ada lebih banyak menggunakan kata kerja material dan relasional atau kata kerja aktif. Menggunakan konjungsi, waktu, dan kausal. Misalnya jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan juga ada kemudian. Kemudian menggunakan kalimat yang pasif. Dan yang terakhir, eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Jadi seperti itu anak-anak, singkat materi yang bisa Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini. Terima kasih kalian sudah mau mendengarkan Ibu menjelaskan dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.